dimulaikan hingga pertengahan sampai akhir nanti Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, semangat dalam perkuliahan kami dan berkati juga dosen kami Tuhan, berikan dia semangat dan kesehatan. Ya Tuhan, inilah doa namu. Kiranya Tuhan yang menyempurnakannya dalam surga, dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Ya. Makasih ya Lestari. Baik Ibu. Ya. Krisera sudah hadir belum? Krisera. Iya, Bu. Ya, tadi diminta mimpin doa, kamu kemana, Krisera? Hati saya rusak, Bu. Nanti penutup ya, Krisera. Iya, Bu. Nanti doa penutup ya. Iya, Bu. Ya. Baik, sekarang kita masuk bahas dulu ya PR yang minggu lalu. Silakan ditulis di chat room. Oh, Kristina ya. Kristina P13.5. Ada 2 lagi soal problem. Siapa yang mau silakan untuk nilai keaktifan. 2 lagi ya. Kristina silakan di-share. Saya bantu share Bu, Kristina. Iya. Sudah kelihatan? Ini Bu, paling gede segini Bu. Bisa dibesarin lagi nggak Trimides? Udah mentok Bu, karena Kristina bentuknya foto. Oh ya udah ya. Yuk silakan Kristina. Kemudian 2 nomor lagi siapa? Silakan. Yang sudah juga boleh ya. Yang sudah boleh, yang belum silakan. Trimides. Iya Bu, iya. Chapter 14 sudah dibahas belum? Belum, kan baru presentasi Aron doang. Oh iya, 14 belum ya. Ya, setelah ini nanti baru 14. Nah, Oke, kita Bu. tuntasin dulu yang ini, yang 3 soal ini. Silakan Kris. Yang lain silakan di grup. Ibu saya akan mencoba menjawab P13.5. Itu yang bagian A, record any necessary journal entries in 2019. Jadi Desember 31 Desember 2019, case-nya yaitu 400 ribu. Jadi 1000 itu dapat dari 400 kali 2,2 kali 400 kali 2.500. Dikali 2.500, yaitu hasilnya 1.000. Sales revenue-nya yaitu 1.000. Yang bagian B, cash 400 kali 2.500 sama dengan 1.000. Dan sales revenue-nya juga 1.000, dan warranty expense-nya itu 136, yaitu dari 400 kali 155 tambah 105, itu 340 dikali dengan 400, maaf Bu, 155 ditambah 185 sama dengan 340. 340 ini dikalikan dengan 400 sama dengan 136.000. Jadi current liability-nya yaitu 136.000. Current liabilities-nya yaitu 136 dibagi 2, itu dapatnya warranty liability-nya 68.000. Long term liabilities, warranty liability-nya sama 68.000. Dan bagian C, warranty liability yaitu 10.300.
Jadi itu dari inventory 21.400 ditambah dengan 39.900 dengan 61.300. Jadi salaries dan wage payable-nya yaitu 61.300. Terima kasih. Ya, jadi untuk yang P13.5 ini mengenai warranty ya. Jadi diminta untuk mencatat jurnal yang sesuai dan diperlukan di tahun 2019. Kemudian juga di sini ada informasi untuk penjualan dari books ya. Untuk tunainya 400, kemudian unit price-nya adalah 2.500 dan seterusnya. Untuk jawaban yang sudah disampaikan Christina, adakah yang berbeda? Christina, jangan lupa kalau jurnalnya satuannya belum ini, Chris. Oh iya Ibu. Ya, sama bentuk jurnal ya. Kalau kamu nggak bikin tabel atau sebelah kirinya dikasih garis 2 gitu ya, tanda untuk jurnal Christina. Iya Bu. Ya, ada yang berbeda nggak? Sama Ibu. Bu. Sama. Ibu, itu yang 68.000 dapat dari mana, Bu? Saya masih belum paham di situ, Bu. Yang yang ini, ya, yang statementnya itu saya masih belum Ya. paham. Coba Christina gimana? Jadi 68.000 itu didapat dari 136.000 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Ya, silakan Christina. Soalnya punya saya, Bu, karena kan saya kan dari jurnal sebelumnya kan, Bu. Di situ kan dibilang warranty, kan ada jurnalnya kan yang warranty kalau saya jurnalnya yang A, itu ada warranty expense pada warranty reliability buat cari yang 136-nya itu. Makanya saya masukin warranty liability-nya itu 136, Bu. Gitu saya. 136.000 ya. 136.000 ya. Ya, mungkin aja karena 2 tahun makanya dibagi 2 ya, Bu. Mungkin aja punya Christina karena 2 tahun makanya dibagi 2 ya, Bu. Iya. Jadi untuk yang ini kan? Iya, Bu. Agak putus-putus. Ya, mohon maaf, Oke. Bu. Ada yang berbeda. Iya, Itu kan Bu 136 itu Bu bisa dikatakan dalam 2 periode gitu, Bu. Jadi dia dibagi 2 gitu, Bu. 136.000 dibagi 2. Oh iya Bu, itu kan 2 tahun. Itu kan 2 years. Jadi warranty liability-nya itu di current liabilities kan itu bisa ditambah ke long term liabilities. Jadi 68 tambah 68 tuh bisa jadi 136. Nah, itu bisa dibagi 2 lagi, Bu. Jadinya 68 gitu. Oh, maksudnya mau dipecah jadi per tahun gitu ya? Iya, Bu. Ya, boleh. Tapi ada keterangan tahunnya ya? Iya, ada di sini under 2 years. Ya, bisa. Tapi jangan lupa nanti bisa tambahkan untuk keterangan tahunnya tahun berapa. Gitu. Jadi kan kalau misalnya 136.000 itu kan kalau bagi 2 kan 68.000 kan? Iya. Gitu ya. Nanti tambahin aja tahunnya bisa kok. Oke. Ada yang berbeda nggak dengan yang dibuat Christina?
Kalau punya Itu aja saya sih, kayak Bu. sama Ya, gitu. Tambahin topiknya keterangan tahun berapa gitu ya, boleh. Oke, Bu. Bisa, ya. Oke, lanjut ya. P13.5 berikutnya ada P13.1 dan P13.2. Siapa yang mau menjelaskan P13.1 dan P13.2? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Siapa? Aaron atau Ayub, Devanti, Diki. Ini saya panggil satu persatu ini. Aaron, Trimides, tolong cek dulu siapa temannya yang nggak hadir. Baik, Iya, Bu. Bu. Ya, Japri saya ya. Ya, siapa yang mau menjawab nih? Supaya kita lanjut ke chapter 14. Leli jawab ya. P13.1 Leli. boleh Bu, cuman saya nggak ada ini Bu, laptop saya lagi belum diperbaiki soalnya, jadi cuma bisa pakai HP doang. Oh, ya udah nggak apa-apa pakai handphone. Boleh Bu. Ibu total yang nggak masuk pada hari ini untuk kali ini dong, Ibu, untuk jam ini dong 7 orang, Bu. Wah, banyak ya. WA saya ya, Mides ya. Iya, ada Anggun, Devi, Lidiana, Ardito, Jenita, Yulian, Yohana. Waduh, pada kemana itu? Iya, Bu. Nanti saya WA Ibu ya, Bu. Sama WA juga di grup. Dicari Bu Melinda gitu, 7 orang itu. Dicari Bu Melinda. Leli ya, P13.1. Selanjutnya P13.2. P13.2 siapa nih? Silakan ya. P13.2 Mesela ya. Mesela. Mei. Setelah ini Mesela ya. Sudah bisa di-share IP13.1? Udah Bu, udah saya kirim di grup juga. Halo Bu. Iya, iya. Silakan. Baik, di sini saya mau menjelaskan dari P13.1. Pertama yaitu on February 2, the company purchased goods from Martin Company for 70.000 euro. Leli. Ini Ya. kan saya lihatnya kekecilan. Kamu udah maksimal itu ya? Udah Bu. Udah. Soalnya Terus dari yang HP, Bu. di grup belum kirim. Jadi saya nggak kelihatan nih. Di grup. Di grup sudah saya kirim Bu. Oh, saya belum dapat. Yang lain gimana? Dapat nggak? Dapat, Bu. Oh, saya belum dapat nih. Ya udah, lanjut deh Leli. Oke. Jadi Leli lanjut. akun ini pada 2 Februari transaksinya itu yaitu purchase pada accounts payable sebesar 70.000 euro. Kemudian 26 Februari accounts payable pada cash sebesar 70.000 euro. Kemudian pada 1 April ada lagi transaksinya yaitu truck
truk pada cash pada notes payable sebesar 50.000 euro. Trucksnya 50.000 euro, pada cash 4.000 euro, terus pada notes payable 46.000 euro. Kemudian pada 1 Agustus ada lagi transaksinya yaitu retained earnings atau dividends pada dividends payable sebesar 300.000 euro. Kemudian pada 10 September dividends payable pada cash sebesar 300 euro. Kemudian pada bagian B-nya disuruh buat ini adjusting entries. Untuk yang pertama nggak ada yang perlu disesuaikan. Kedua, interest expense 50.000 dikali 12% dikali 12/12 pada interest payable sebesar 6.000 euro. Udah, Bu. 17.1 ini ada nggak yang berbeda? Ini kan masih ini ya, problem-problem ini masih membuat jurnal-jurnal. Masih membuat jurnal-jurnal. Ada yang berbeda nggak? Sama, Ada yang Bu. berbeda? Sama, bisa Nggak lanjut ada, Bu. berarti ya. Ini jurnal-jurnal aja ya. Oke, satu lagi problem 13.2 siapa? Problem 13.2. Mides deh, Mides. Problem 13.2. Iya, Bu. Saya coba ya, Bu. Iya. Sabar, Bu. Lagi proses, Bu. Bentar. Iya. Belum kebaca ya? Belum ya? Belum muncul. Belum, Midas. Sabar ya, sabar. Lagi dibuka. Iya, slow aja. Share screen. Share screen. Maaf ya. Udah kelihatan belum? Ada buah mangga. Belum, Mides? Ya, Bu. Belum, Saya Mides. buka. Good. Nah, Bukankah begitu, Trimides? astaga. Astaga, Jevani. Belum kelihatan ya? Belum. Belum. That is good. That is good. Aduh, coba lagi. Iya, good. Coba lagi. Aku coba lagi ya. Oke. Kayaknya di Leli belum keluar ya? Udah. Udah. Ini saya udah share screen loh. Oke, coba aja saya kirim ke grup aja, Bu, kali ya, Bu ya. Di sini God is good. Ya, Iya. boleh lah, Mides. Iya, Bu. Oke, saya kirim di grup. Sabar ya, teman-teman. Gini ya.
Ibu. Ya, Mides. Di grup pada bicara, mereka satu sinyal pada hilang sinyal, Bu. Oh. Di grup WA. Oh, ya, sebentar saya cek ya di WA ya. Iya, Bu. Oke, saya coba share screen lagi. Share screen. Udah kelihatan belum? Oke, udah kelihatan. Udah, Mides. Oke. Tiga belas dua. Agak ini ya, ada bisa besarkan lagi nggak Mides? Bisa, Bu. Bisa kayaknya deh, bisa. Tetapnya bisa, Bu. Tapi kayaknya ya nggak bisa pencet tombol. Oh, bisa nih tambah. Ya, Bu. Ya, kelihatan. Iya. Shalom semuanya, selamat siang, selamat sore deh, sore. Saya mau coba menjawab P13.2. Nah, ini kan baca dulu ya soalnya P13.2 LO12 liabilities and rise listed below are selected transaction of school department store for the current year ending Desember 31. Nah, yang pertama itu kan ditanya jurnal nomor satunya. On Desember 5 Desember, the store received 500 from the Jackson players as a deposit to be returned after certain furniture to be used in steak production is returned on January 15. Nah, jurnal saya buat itu cash pada duet to customer sebesar 500. Nah, yang jurnal nomor 2 daring ini kan di instruksinya kan buatlah jurnalnya. Nah, yang kedua itu kan daring Desember cash sale total itu 798.000 which includes the 5% VAT-nya atau pajaknya that must be remitted to the tax authority by the 15th day of the following month. Nah, saya tadi kan dikali 5% kan kalau di rumusnya itu kalau sales revenue-nya itu 798 dibagi 1 tambah 0,5. Jadi 1,05. Jadi 798 dibagi 1,05 760. Lalu kita nyari sales tax payable-nya. Itu 760 dikali 0,5. Itu 38.000. Totalnya itu 760 tambah 38 kan 798 sesuai dengan case-nya tadi. Nah, sales-nya. Lalu nomor 3 itu Desember 10, the store purchase for cash 3 deliver trucks for 120.000. The trucks were purchased in a jurisdiction that applies 5% pajaknya. Nah, lalu Bu, saya VAT itu pajak Bu ya? Apa, Mides? VAT itu pajak bukan sih Bu? Atau gimana Bu ya? VAT? Iya. VAT? Iya. Oh, itu pajak. Itu value added tax. Value added tax itu pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai kan Bu. Nah, lalu iya, VAT. Ya, jurnalnya itu Desember pada 10 Desember itu trucks pada cash itu kan 120.000 kan tadi kan di soal dikali 5% pajak pertambahan nilai.
di 1 tambah 5%. Nah, jadi kan 1,05. Jadi 120 dikali 1,05. Jadi sebesar 126.000. Lalu 31 Desember. 31 Desember kali nomor 4. Nah, the store determined it will cost costnya itu biayanya itu 100.000 to store the area surrounding one of its store parking lots when the store is closed in 2 years. School estimates the fair value of the obligation at December 31 is 84.000. Jadi jurnalnya itu land improvements pada aset retirement obligation sebesar 84.000. Sudah, Bu. Ya. Jadi kalau untuk yang P13.2 ya, problem yang 13.2 ini untuk liabilities entries. Jadi kita membuat jurnal ya yang diperlukan atau yang kira-kira cocok untuk transaksi tersebut. Jadi P13.2 ini ada transaksi selama bulan Desember. Jadi transaksi ini berhubungan dengan present fair financial statement ya. Ada yang berbeda nggak dengan yang sudah dibuat oleh Mides? Sama, Bu. Sama ya, semua? Oh ya, oke, kalau begitu. Berarti kita bisa lanjut ya, chapter 14 ya. Bisa ya. Nah, berarti kita sudah ini dong ya, hari ini kan pertemuan ke-7. Kita nggak kena nih tanggal merah. Kita nggak kena tanggal merah, berarti sudah bisa nanti kita selanjutnya, setelah ini berarti UTS. Ya. Nah, semua coba perhatikan buku cetaknya chapter 14 ya. Semua perhatikan, sudah standby bukunya chapter 14. Udah, Bu. Ya. Ini saya sengaja tidak pakai ini PPT supaya semua pada memperhatikan ya. Supaya semua memperhatikan dari buku. Chapter 14 ini mengenai non-current liabilities ya. Non-current liabilities berarti masuk ke dalam laporan keuangan apa, Aaron? Non-current liabilities masuk ke dalam laporan keuangan apa? Kan ada 5 laporan keuangan. Neraca bukan, Bu? Iya. Neraca atau laporan posisi keuangan ya. Tadi yang jawab Mides kan? Iya, Bu. Yang jawab? Ya. Iya, Bu. Betul ya. Dan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, lihat di buku 14.2, halaman 14.2 mengenai bonds payable. Jadi non-current liabilities itu biasanya disebut juga dengan long-term debt ya. Biasa disebut juga dengan long-term debt. Kemudian di halaman 14.3 kita lihat ada tipe-tipe atau jenis-jenis obligasi atau bonds. Ada secure and unsecure bonds, kemudian term, serial bonds, and callable bonds, ada convertible, commodity backed, and deep discount bonds. Jadi ada jenis-jenisnya, ya tergantung dari ada tipe-tipenya. Masing-masing itu punya karakteristik, punya guna, fungsi, dan ciri-ciri yang berbeda. Kemudian kita masuk ke selanjutnya adalah mengenai penerbitan bonds atau obligasi. Untuk halaman 14.5 ya, di situ dimulai untuk penerbitan obligasi atau penerbitan dari bonds. Nah, pada saat penerbitan itu perusahaan harus mencatat dalam suatu jurnal entry. Jurnalnya itu ada di halaman atau di page 14.5, yaitu yang paling bawah ya, yang paling bawah. Ya, jadi kalau untuk penerbitan nih misalnya, berarti cash pada bonds payable artinya apa? Penerbitan berarti cash-nya bertambah, kemudian bonds payable-nya juga bertambah. Kemudian untuk accrue bunga, accrue interest expense, itu ada di bawahnya. Interest expense di debit, pada interest payable di kredit. Nah, pada saat pencatatan kembali untuk bunga di awal tahun, berarti kita balik jurnalnya ya. Interest payable di debit, kemudian cash-nya itu di kredit. Itu kita balik. Nah,
ada kondisi ya, ada kondisi di mana bonds itu diterbitkan pada kondisi diskon atau pada saat kondisi premium. Jika bonds ya, penjualan bonds itu lebih kecil dibandingkan face value atau nilai face value ya, itu berarti kondisinya itu disebut dengan pada saat kondisi diskon. Sedangkan jika bonds dijual lebih nilainya daripada nilai face value, artinya nilai yang ada di dalam obligasi itu, maka berarti dijual dalam kondisi premium. Jadi ada dua kondisi ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk penghitungan bunga. Penghitungan bunga itu disebut dengan effective interest method. Jadi untuk persentasenya itu kita gunakan berapa persen yang diminta untuk obligasi itu. Jangan lupa dikalikan bulan per tahunnya, ya. Kita kalikan bulan per tahunnya. Untuk halaman 14.8 itu ada kondisi di mana bond yang diterbitkan di saat kondisi diskon dan bond yang diterbitkan di saat kondisi premium. Jadi semua mahasiswa bisa lihat itu di halaman 14.8 dan 14.9. Nah, untuk kita bedakan. Jadi kita pertama-tama itu kita harus menghitung dari sisi diskon atau dari sisi premiumnya untuk bonds payable. Jadi kita lihat dulu jatuh temponya untuk maturity-nya. Maturity value of bonds payable ya, itu kita jabarkan dulu yang halaman 14.8, kemudian present value-nya. Present value-nya, kemudian proceed. Nah, kita bandingkan ternyata kalau kondisinya tadi seperti yang saya sebut sebelumnya, berarti dalam kondisi diskon on bonds payable. Itu halaman 14.8. Setelah kita hitung, kemudian kita buat bond discount amortization schedule. Jadi schedule-nya itu berarti kita bagi berapa kolom. Di sini ada keterangan contohnya ada 5 kolom. Kolom pertama itu tanggal. Kolom kedua itu cash paid ya. Kolom ketiga itu adalah interest expense atau beban bunganya. Kolom keempat adalah diskon amortize. Kemudian kolom kelima itu saldo. Saldo akhirnya berapa? Atau carrying amount of bonds. Ya. Nah, setelah itu baru kita catat jurnal-jurnal yang berkaitan. Jurnal-jurnalnya itu ada jurnal pada saat pencatatan, ya, jurnal pada saat pembayaran bunga, kemudian jurnal pada saat mengekru bunga. Sama juga dengan yang bond diterbitkan pada saat kondisi premium. Nah, jadi kita buat dulu perhitungannya nih. Perhitungannya dari maturity value, present value, kemudian proceed. Nah, baru nanti kita bandingkan. Oh, ternyata yang di halaman 14.9 ini itu adalah contoh dari bonds payable yang diterbitkan pada saat kondisi premium. Nah, kemudian kita buat schedule-nya atau bond premium amortization schedule. Sama seperti yang tadi halaman 14.8, 14.9 ini juga 5 kolom. Jadi kolomnya itu adalah kolom tanggal, kemudian cash paid, interest expense ya, kemudian premium amortized dan carrying amount of bonds atau saldo akhirnya berapa. Nah, nanti kalau hitung-hitungannya coba lihat mahasiswa ya. 4.000 dari mana? 4.000 itu diketahui berapa nih bayarannya ya. Kemudian yang B 3.256 dari mana? Oh, dari saldo yang atas dikali 6% kali 6/12. Kemudian 744 yang C itu dari mana? Oh, selisih dari kolom kedua dengan kolom ketiga. Kalau yang kolom kelima, itu yang D itu adalah dari ini. Yang atasnya itu kolom kelima dikurang yang 744, dapatlah 107 itu. Ya, jadi kita tahu dari atas-atasnya, baru nanti turunkan ke bawah. Kita lihat dari tahun jatuh temponya berapa. Kemudian sudah, kita tinggal buat jurnalnya, ya. Kita buat jurnalnya yang berkaitan. Jadi kita masuk lagi nih ya
kita masuk lagi di halaman 14, dan 14-15. Nah, untuk 14-14 ini mengenai spesial dari notes payable situation. Jadi penerbitan dari propertinya, dari goods, ya, dari service, kira-kira bagaimana nih situasinya dan apakah ada hubungannya lagi dengan notes payable atau hutang wesel dari perusahaan itu, ya. Nah, ini kita lihat untuk jangka waktunya. Tapi yang penting di sini chapter 14 adalah ya yang utama intisarinya adalah bagaimana kita bisa menghitung untuk premium, menghitung untuk diskon, ya, premium atau diskon. Berarti kan ada dua kondisi yang kita harus bedakan. Kemudian membuat amortization schedule, ya, yang 5 kolom itu, kemudian buat jurnalnya. Itu intisari dari chapter 14. Kemudian yang selanjutnya itu adalah keterangan-keterangan seperti misalnya halaman 1421 itu mengenai penyajian dan analisis, ya, presentation and analysis. Jadi ada fair value, kemudian ada off balance sheet financing, ya, kemudian ada presentation of non current liabilities. Jadi itu untuk penyajian-penyajiannya, ya, penyajian dari bonds tersebut. Nah, terakhir di chapter 14 ini adalah untuk mengukur analisis dari laporan keuangan. Untuk yang berhubungan dengan analisis non-current liabilities, kita bisa memakai untuk rasio debt to asset ratio dan time interest earn, ya. Itu ada di halaman 1426. Jadi debt to asset apa formulanya? Total liabilities dibagi dengan total asset. Kemudian time interest earn itu kita bisa cari dari net income. Net income yang kita peroleh dari laporan laba rugi perusahaan itu plus interest expense plus income tax expense itu dibagi semua dengan interest expense, ya. Jadi satuannya nanti times berapa kali, ya, satuannya times atau berapa kali. Jadi itu adalah intisari untuk chapter 14 mengenai non-current liabilities. Nah, berarti kalau minggu depan kita sudah masuk UTS, materinya berarti materi-materi yang sudah kita pelajari sampai dengan hari ini, ya. Semua bab atau semua chapter yang sudah kita pelajari sampai dengan hari ini. Jadi sudah mulai persiapan semua belajar, karena besok kan libur, Rabu, Kamis, Jumat. Mungkin Sabtu ada yang kuliah nggak Sabtu? Jumat Bu kita Bu, akuntansi jam 1. Oh iya, Mides. Kemarin baru dikasih pengumuman kemarin. Nanti saya terusin deh ke Mides. Rabu sama Jumat itu kita diliburin di UKI. Iya Bu, tapi gimana Bu ya, dosen lain kayak Pak Ramot juga diambil hari Rabu Bu. Nih ada anak-anak kayak Pak Ramot juga Bu. Nah setidaknya kita kan 7 kali pertemuan Bu, ya udah Bu, nggak apa-apa Bu, hari Jumat aja kita nyari amannya. Jumat? Iya. Jumat tanggal merah loh, nanti nggak bisa di Teams itu loh. Kak, tapi kita sudah 6 pertemuan. Iya. 6 pertemuan sih aman bisa UTS. Ya udah Bu, berarti nggak apa-apa ya Bu, 6 pertemuan aja gitu ya Bu ya. Sabtu padat banget ya, pagi sampai sore ya. Sabtu waktunya belajar Bu. Karena Seninnya sudah mulai UTS Bu. Iya Bu. Kalau misalnya gini, kan Kamis itu sebenarnya kan presentasi 2 kelompok aja sebenarnya, ya. Sebenarnya presentasi 2 kelompok aja itu. Iya Bu, maksudnya kita ambil waktu sebentar aja Bu, hari Jumat sebentar aja Bu. Enggak, kalau Jumat jangan, ada di Teams nanti. Enggak enak. Nyatetnya saya enggak enak. Sabtu aja. Mau Sabtu pagi. Iya, jadi Sabtu pagi hanya presentasi aja. 2 kelompok, gimana, mau enggak? Udah beres gitu. Jessica, Aaron, kelompoknya gimana? Marta, Giovanni. Jadi enggak usah tugas-tugas. Udah enggak usah pakai tugas mandiri. Hah? Enggak.
Kalian mau Boleh, ini Bu. enggak? Iya, Pagi nggak usah aja. pakai tugas mandiri. Iya, Boleh, nggak usah tugas di Boleh, Bu. Google Classroom, Boleh, nggak Bu. usah lagi, Boleh, karena kan boleh, sudah boleh. mau ulangan. Yang lain gimana? Mau, Ya boleh, Bu. Boleh, boleh. Kalau Iya, dari nggak usah kok. ya boleh, Tugas Bu. mandiri nggak usah, karena kan sudah mau UTS, jadi nggak usah tugas mandiri. Iya, Bu. Oke, berarti kita sepakat, Bu. Jam berapa, Bu? Setengah 8 ya, biar Setengah 8 pas jam. di itu ya. Iya, Setengah 8 sampai presentasi selesai. presentasi saja, Bu. Oh, iya. Gak usah ada tanya-tanya, Bu. Presentasi aja. Iya, nggak usah ada nanya. Iya, gak usah tanya, Bu. Iya, jadi kalian fokus langsung habis setelah Teams langsung belajar semua UTS, ya. Betul, Iya. Ibu. Gitu ya. Bu, gitu aja. Oke. Nah, jadi ya, oke ya, berarti Kamis aman kita ya. Iya. Sebenarnya sih 6 pertemuan sudah aman, tapi nggak apa-apa, kan 7 lebih bagus ya. Kan Nah, ada kelompok kemudian, bisa. kemudian ini chapter 14 ini sudah oke ya. Jadi yang penting itu adalah ini intisarinya ini ya, chapter 14 itu kalian hanya mempelajari 2 halaman. 2 halaman itu adalah halaman sebentar. Nah ini 14.8 dan 14.9. 14.8, 14.9 ini aja intisarinya, hanya 2 halaman ini ya, kalian pelajari nanti. Baik, setelah ini supaya lebih matang untuk chapter 14, saya ada upload di Google Classroom untuk kalian coba latihan untuk tugas mandiri yang chapter 14. Sudah pada buka belum Google Classroom? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Ya, nanti coba-coba latihan ya. Coba-coba latihan di chapter 14 ya, yang ada di Google Classroom. Sudah saya upload, coba dikerjakan dulu dengan baik. Berarti nanti UTS-nya adalah materi mulai dari awal kita perkuliahan akuntansi keuangan pendanaan perusahaan sampai dengan hari ini. Coba dipelajari, kalau chapter 14 ini adalah tadi yang 2 halaman penting yang tadi saya informasikan. Ya, sifat Baik, Bu. ujiannya sifat ujiannya adalah berarti kan open book dan online, karena saya tidak bisa pantau dari jauh. Tetapi tolong tidak boleh kerjasama. Iya. Kalau kerjasama kan berarti saya bisa lihat kok aman nih angkanya gitu ya, ada tanda-tanda yang mencurigakan. Jangan kerjasama. Kalau ketahuan kerjasama, langsung saya kasih nilai E ya untuk UTS nanti. Kemudian untuk yang hari Kamis, karena hari Selasa ini rata-rata pasti kuliahnya juga hari Kamis, berarti kita fix ya, hari Sabtu pagi itu adalah kuliah pengganti dan hanya presentasi aja 2 kelompok ya. Kelompok siapa aja? Kelompoknya Jepani sama kelompoknya Aaron. Iya, tanpa ada pertanyaan ya. Iya, Ibu, gitu aja, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi nanti kalian langsung konsentrasi untuk belajar. Oke, siapa yang pimpin doa penutup? Krisera tadi ya. Krisera. Nah, terus Mides Aaron siapa yang sampai hari ini sampai jam segini belum hadir? Coba cek dulu. Saya Siapa lihat yang... ya, Bu. Iya. 3, Bu. Lain. 3, Siapa? Bu. Siapa yang Aaron. belum hadir? WA saya. Siapa yang belum hadir ini? Tadi teman-teman yang lain. Iya, sebentar saya WA-in Ibu, Bu. 3 orang lagi belum ya? Ada Iya, Grace, Bu. ada Anggun, ada Jenita. Nah, itu pada kemana itu? Grace Nanti kurang lagi sih, Bu. kehadiran. Hah? Grace on. Bukannya aktif ya. Coba saya WA-in dia dulu deh. Yang belum hadir. Grace, siapa lagi? Grace, Jenita, sama Anggun. 3 aja ya? Iya. Tadi yang 4 mahasiswa sudah masuk ya? Udah, Bu. Udah, Bu.
Iya, harus rajin-rajin kuliah ini supaya cukup kehadirannya. Berarti Grace, Jenita, Anggun Grace ya. sudah ada, Bu. Belum. Grace sudah ada. Hah? Grace Grace sudah ada. barusan. Jadi tinggal Jenita dan Anggun ya. Iya. Iya. Grace. Mana nih? Grace. Grace. Nggak ada lagi nih Grace ya. Keluar lagi, Bu. Keluar lagi. Padahal sudah kita mau selesai nih. Ya udah. Grace ada, Bu, di sini, Bu. Hah? Sudah masuk Grace-nya? Udah. Udah. Kok dipanggil nggak ada? Grace? Bu, hadir, Bu. Hadir, Bu. Kemana aja kamu ini? Udah mau bubar ini. Udah mau bubar ini kelas. Dari tadi saya masuk, Bu. Saya lagi nyetir, Bu. Nah, masa lagi nyetir? Menepi dulu dong. Kamu menepi dulu kalau lagi kuliah, menepi dulu. Jadi bisa dengar ya penjelasan-penjelasan kuliah, buku cetak nggak bawa dong. Lagi nyetir. Ya, lain kali nggak boleh ya. Ya, oke. Krisera, tolong pimpin doa. Kris. Iya, Bu. Ya. Mari teman-teman, saya akan memimpin doa dalam Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore ya Tuhan, selamat sore ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami masih bisa mengikuti